Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Bertemu kembali dalam kajian Kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kali ini bahasan kita adalah babun minasyirki ay yastaghitsa bi ghairillahi aw yad'u ghairahu. Termasuk syirik apabila seseorang meminta pertolongan dalam keadaan genting kepada selain Allah, atau berdoa meminta tolong kepada selain Allah. Qala Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, al-istighatsatu hiya talabul ghausi wa hiya izalatus syiddati kalistinsari talabin nasr wal isti'anati talabil aun. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menjelaskan apa yang dimaksud dengan istighatsah. Beristighatsah. Istighatsah adalah permohonan pertolongan. Mohon pertolongan, mohon bantuan dalam keadaan genting. Sesuatu yang sedang menghimpit. Seperti saat ini kita berada dalam masa pandemi. Lalu kita minta tolong kepada Allah. Mohon ya Allah, hilangkan penyakit ini. Hilangkan pandemi COVID-19. Kita minta kepada Allah. Ini namanya istighatsah. Seperti orang yang sedang ditodong oleh pembegal, penjegal, dan dia tidak memiliki daya upaya, dia sendirian. Ini pembegalnya sampai beberapa orang dan kita tidak mampu untuk melawan mereka. Satu-satunya andalan yang kita miliki adalah kita minta tolong kepada Allah. Itu yang namanya al-istighatsah. Sama halnya juga dalam keadaan musibah-musibah besar seperti banjir, kebakaran, huru-hara dan sebagainya, yang tentu ini sangat mencekam. Keadaan-keadaan mencekam ini tentu akan menggerakkan hati kita akan memohon bantuan. Kepada siapakah kita mohon bantuan? Tentunya akidah seorang ahli sunnah wal jamaah, hatinya akan tertuju kepada zat yang maha berkuasa, yang maha kuat, maha perkasa, tidak mungkin terkalahkan. Yang maha mampu untuk membantu, maha mampu untuk menolong dalam keadaan segenting apapun. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita beristighatsahnya kepada Allah, itu ibadah, tauhid. Tapi sebaliknya, jika kita beristighatsahnya kepada selain Allah, ke kuburan wali, istighatsahnya kepada selain Allah, maka ini merupakan syirik besar kepada Allah Azza wa Jalla. Kita langsung masuk kepada dalilnya. Dalil yang beliau paparkan pertama adalah wa qaulillahi ta'ala wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Janganlah kamu minta kepada selain Allah, yang jelas-jelas selain Allah itu la yanfa'uka wa la yadhurruk, tidak memiliki kendali manfaat maupun bahaya. Tidak bisa memberimu manfaat, tidak bisa menimpakan bahaya. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Kalau kamu lakukan, berarti kamu betul-betul termasuk orang zalim. Zalim yang dimaksud tentunya adalah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tahu dalam surah Luqman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Kemudian ayat
berikutnya, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyyuridka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Dan jika Allah menimpakan kepadamu sebuah penyakit, dhur, fala kashifa lahu illahu, maka tidak ada yang bisa menghilangkan, mengangkat penyakit tersebut kecuali Dia. Nah, ini cocok sekali dengan keadaan kita sekarang. Di era pandemi ini, kita harus yakin bahwasanya tidak ada yang bisa mengangkat pandemi ini kecuali Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, wa iyyuridka bi khairin, dan Allah jika menginginkan untuk memberikan suatu kebaikan kepadamu, fala radda li fadlih, maka tidak akan ada yang bisa menjegal, tidak akan ada yang bisa membegal Allah, tidak akan ada yang bisa menolak Allah mau ngasih kepadamu apa. Yusibu bihi may yasha'u min ibadih, Allah pasti sampaikan, Allah pasti kenakan kepada siapapun yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim, dan Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudaraku kaum muslimin yang kami cintai karena Allah Azza wa Jalla, ayat ini tentunya menjadikan kita semakin yakin dan semakin pede. Ini ayat pede, ayat yang bikin kita percaya diri. Pokoknya taat aja sama Allah, taat saja kepada Rasulullah, tidak jangan bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dan apabila kita merencanakan sesuatu, maka lakukan saja selama itu memang benar, itu baik. Jangan kita dihantui, dibayang-bayangi dengan konon katanya kalau hari Selasa hari sial, kalau hari Sabtu hari sial, kalau tadi malam mimpinya begini begitu maka ini akan sial. Kalau kita dengarkan ada burung bersuara begini begitu, kalau ada tanda begini begitu, maka Anda akan mendapatkan kesialan. Itu semua hilangkan pikiran-pikiran negatif seperti itu. Itu namanya waswasah, gangguan syaitan. Hilangkan. Kita harus optimis. Optimis. Anda pengen jadi apa? Mau jadi presiden? Layak? Anda benar? Anda ingin memperjuangkan kemaslahatan umat dan bangsa ini? Maju. Bismillah, tawakkal ala Allah. Anda ingin kuliah? Anda ingin menikah? Anda ingin apa lagi? Maju, bismillah, tawakkal ala Allah. Oh, saya ingin memesantrenkan anak. Bagaimana ya? Katanya kalau masuk pesantren nanti jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Hindari pikiran-pikiran negatif seperti itu. Maju, bismillah, tawakkal ala Allah. Ini ayat yang membuat kita jadi pede. Ya, bismillah. Kemudian dalil berikutnya, innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Ini menambah khazanah ayat PD, ayat yang membuat kita percaya diri. Kata Allah Azza wa Jalla, innal ladzina ta'buduna min dunillah, sesungguhnya pihak-pihak yang kalian sembah selain Allah. Ini tentu pembicaraan kepada orang-orang musyrik dulu. Sesungguhnya berhala-berhala, kuburan, pohon-pohon, keris, sakti dan sebagainya yang kalian yakini kesaktiannya dan kalian berikan ibadah kalian selain Allah, kepada selain Allah. Mereka itu semua la yamlikuna lakum rizqa. Nggak punya kewenangan, nggak punya kemampuan sekecil cuil pun untuk memberikan rezeki kepada kalian. Jadi jangan takut rezeki kita hilang, rezeki kita nggak ada.
Ya, kemudian kalau kita mau usaha, kita bikin sesajen dulu, bikin tumpengan dulu di atas kuburan. Lah, rizki itu yang memberikan Allah. Bukan pemilik kuburan, bukan orang soleh yang ada di dalam kuburan, bukan wali yang ada di dalam kuburan, bukan penunggu pohon, bukan penunggu sungai, bukan. Tidak ada satupun, hanya Allah. Fabtaghu indallahir rizqa, maka pengen rezeki ya minta kepada Allah. Caranya bagaimana? Wa'buduh. Beribadahlah kepada Allah. Betulin, benerin, jadikan diri kita sesoleh mungkin kepada Allah. Lakukan kewajiban-kewajiban kita, hindari apa yang Allah dan Rasulnya larang. Washkurulah, dan bersyukurlah kepada Allah. Sudah banyak sekali manfaat, rezeki, kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Sudah sangat banyak. Syukuri. Ilaihi turja'un. Kepadanya kalian akan dikembalikan. Jadi sekarang harus kita yakini bahwa yang mengendalikan rezeki kita hanya Allah. Yang punya khazanah rezeki, perbendaharaan rezeki buat kita hanya Allah yang punya. Gak usah khawatir. Pokoknya jadi aja hamba yang taat kepada Allah. Beres. Allah yang menjamin rezeki kalian. Maka dalam mencari rezeki Allah, jangan cari dengan cara yang haram. Ada yang mencari rezeki Allah dengan cara menipu, dengan cara malakin, dengan cara-cara yang pengennya instan saja begitu, nipu orang untuk investasi dan sebagainya, bodong ya. Tidak. Hilangkan itu. Selanjutnya dalil berikutnya, waman adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Dan siapa yang lebih sesat dibandingkan orang yang minta kepada selain Allah, padahal selain Allah itu tidak akan bisa memberikan pengabulan doamu sampai hari kiamat. Sekalipun kamu bertapa, minta terus kepada selain Allah, nggak bakal. Sampai hari kiamat kamu nggak bakal dapat apa-apa yang kamu pinta kepada selain Allah. Wahum an du'aihim ghafilun. Mereka pihak-pihak yang kamu pintai, kamu jadikan tempat berlindung, meminta hajat, itu mereka sendiri juga tidak mempedulikan doamu. Apalagi orang-orang yang telah ada di dalam kubur, bagaimana mendengarkan permohonanmu? Sudah ada barzakh, ada pembatas antara kita yang hidup dengan mereka yang sudah mati. Kita minta kepada mereka agar mereka memintakan, mengangkat doa kita kepada Allah, nggak bakal. Mereka nggak mau dengerin itu. Ini namanya ayat pesimis. Kalau tadi ayat optimis yang membuat kita optimis hanya kepada Allah, ayat ini membuat kita jadi pesimis untuk meminta kepada selain Allah. Jangan pernah kita datang ke kuburan kemudian minta-minta kepada ahli kubur atau menjadikan ahli kubur sebagai panjatan doa agar mereka memohonkan kepada Allah. Jangan. Hanya kepada Allah. Dalil berikutnya, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Orang-orang yang ada di dalam kuburan, yang sudah terkubur, baik itu nabi atau orang soleh, wali dan sebagainya, kalau dimintai ya oleh para pengikutnya yang fanatis, itu nanti semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jal di padang mahsyar. Pada saat itu terjadi persidangan, masing-masing akan menghindar, bahkan menjadi musuh.
bahwa mereka dulu pernah dimintai, itu mereka juga menolak. Ini juga ayat pesimis, artinya kita harus pesimis, ya. Harus pesimis pada asumsi bahwasanya orang-orang soleh yang ada di dalam kuburan, wali-wali yang dianggap sebagai waliullah, kalau dianggap mereka itu bertuah atau mereka itu memiliki karomah yang kemudian setelah matinya mereka masih bisa memberikan manfaat kepada orang atau murid-muridnya yang masih hidup. Ini hendaknya pesimis dengan asumsi seperti itu atas dasar ayat ini. Selanjutnya, dalil berikutnya, ammay yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'aluhum khulafa'al ard a ilahum ma'allah. Atau siapakah sebenarnya yang mampu memberikan pertolongan kepada orang yang dalam keadaan terjepit? Tatkala orang yang sedang terjepit, terhimpit, genting, itu meminta pertolongan kepadanya. Siapa? Siapa yang bisa menolong orang yang sedang kesempitan, kesulitan? Wa yakshifus su'a, dan menghilangkan keburukan. Wa yaj'aluhum khulafa'al ard, dan siapa yang bisa menjadikan manusia itu sebagai khalifah, sebagai pemimpin di atas bumi? Siapa? Tidak ada kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, a ilahum ma'allah, adakah yang pantas dijadikan ilah bersama Allah, bersanding dengan Allah, berbagi kekuasaan dengan Allah, ada profit sharing dengan Allah? Nggak ada. Ada power sharing dengan Allah? Nggak ada. Hanya Allah yang mampu memberikan ini semua, yang bisa menyembuhkan, yang bisa mengangkat penyakit dari kita, mengangkat kesulitan kita. Hanya Allah. Kita harus pesimis dengan asumsi bahwasanya ada pihak-pihak selain Allah yang bisa mengangkat penderitaan kita. Hanya kepada Allah. Mari kita tujukan semua harapan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kita gantungkan segala harapan kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dalil berikutnya, warawat Tabarani bi isnadihi, al-Imam At-Tabarani dengan sanadnya meriwayatkan annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa di zaman Nabi dulu ada munafiqun yu'zil mu'minin. Ada orang munafik yang suka menyakiti orang-orang beriman. Biasanya menyakitinya dengan omongan, dengan sikap-sikapnya. Faqala ba'duhum qumu bina nastaghitsu bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq. Maka ada kejadian sebagian sahabat Nabi mengatakan, ayo kita datangi Rasulullah, kita minta tolong kepada Rasulullah. Minta tolong kepada Rasulullah. Kita tahu kan Rasulullah pada saat itu masih hidup. Ya. Mari kita minta kepada Rasulullah untuk bisa menghajar orang munafik ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innahu la yustaghatsu bi. Enggak layak untuk minta tolong padaku. Kalian seyogianya jangan minta tolong padaku. Wa innama yustaghatsu billah. Istighatsah hanya kepada Allah. Minta pertolongan, kalian merasa dalam kesulitan, minta tolong kepada Allah. Allahu Akbar. Ini hadis sangat menggembirakan kita. Jauh lebih mudah minta tolong kepada Allah daripada minta tolong kepada sesama manusia. Nah, sayangnya karena kurangnya kekuatan keyakinan kita kepada Allah, biasanya faktor dominasi manusia lebih kita unggulkan, lebih kita andalkan. Ada orang yang punya masalah, bersengketa dengan sesama manusia. Kemudian mencari backingan, istilahnya backingan, backup.
Ada yang punya saudaranya TNI, datang kepada saudaranya TNI, "Bang, tolonglah adikmu ini, ponakanmu itu sulit kali dapatkan ijazah. Ijazahnya kenapa emangnya? Ditahan." "Oh, ayo." Karena yakin bahwa kakaknya yang tentara itu bisa menolong dia. Dia lupa punya Allah kan. Kalau merasa didolimi, maka yang pertama dimintai tolong adalah Allah. "Ya Allah, fulan mendolimiku. Ya Allah, sadarkan dia atau berikan dia hukuman. Aku serahkan kepadamu ya Allah." Ini. Jangan kemudian dikit-dikit kita cari backingan. Apalagi carinya preman. Ada preman ini yang kuat. Ya, dijadikan andalan. Masalah-masalah dalam kehidupan ini terus silih berganti. Tiap hari mungkin kita ada masalah. Cobalah mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah yang kasih solusi. Sampailah kita sekarang pada kesimpulan. Begitu banyaknya dalil yang disuguhkan pada bab ini, sehingga masalah-masalah dalam bab ini juga cukup banyak. Semoga Allah berikan kita kesabaran dalam mengikuti kajian kali ini. Yang pertama, anna 'athfad du'a 'ala al-istighatsah min 'athfil 'am 'ala al-khas. Ini permasalahan ilmiah bahwasanya di dalam ayat Al-Qur'anul Karim suka ada penyebutan doa setelah istighatsah. Doa dan istighatsah itu sebenarnya sama saja. Doa itu umum, istighatsah itu khusus. Tapi dua-duanya adalah doa. Istighatsah adalah doa dalam keadaan genting. Permohonan kepada Allah Azza wa Jalla dalam masalah-masalah yang sedang mencekik kita, mencekam, menghimpit kita. Yang kedua, tafsiru qaulih wa la tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Dalam bab ini kita sudah lewati bahasan tentang tafsir ayat ini. Yang ketiga, anna hadha huwa syirkul akbar. Termasuk syirik besar adalah beristighatsah kepada selain Allah. Yang keempat, anna aslahan nasi law yaf'aluhu irda'an li ghairi sara minadh dhalimin. Orang yang paling soleh saja, orang paling soleh di antara manusia, seandainya dia lakukan supaya membuat orang lain senang, bukan membuat Allah suka, itu termasuk zalim. Ya, itu termasuk zalim. Yang kelima, tafsirul ayah allati ba'daha. Ini juga disebutkan tentang tafsir ayat setelahnya. Kaunu dzalika la yanfa'u fid dunya ma'a kaunihi kufra. Istighatsah kepada selain Allah nggak ada manfaatnya sama sekali di dunia, bahkan justru merupakan kekufuran. Ketujuh, tafsirul ayah as-salisah. Ini sudah kita lewati. As-saminah, anna talabar rizqi la yanbaghi illa minallah. Minta rezeki itu hanya kepada Allah. Jangan lewat siapapun. Jangan lewat kuburan, lewat wali dan sebagainya. Yang kesembilan, tafsirul ayatir rabi'ah. Sudah kita lewati. Al-ashirah annahu la adalla mimman da'a ghairallah. Tidak ada yang lebih sesat dibandingkan orang yang meminta-minta kepada selain Allah. Orang yang memohon, berdoa kepada selain Allah itu dianggap oleh Allah tersesat. Orang paling tersesat. Kok minta kok kepada selain Allah? Kenapa ya? Karena tidak ada orang yang punya sesuatu. Hakikatnya tidak ada. Kecuali Allah. Kalau manusia itu seujung jari pun atau sekulit ari pun, ini bukan miliknya. Tidak bisa. Maka minta kepada Allah.
Al-hadiyata asyra, masalah ke-11, annahu ghafil an du'a'id da'i la yadri anhu. Orang-orang yang ada dalam kuburan dianggap sebagai wali. Kemudian ada pengikutnya yang minta. Ya, baik minta langsung kepadanya ataupun minta kepada wali tersebut agar memintakan kepada Allah. Itu jangan mengira bahwa dia dengerin. Dia sendiri nggak dengerin itu. Jadi jangan dikira bahwa yang ada dalam kuburan itu karena wali, orang sakti atau orang alim, orang soleh dulunya, kemudian dia akan mendengarkan doamu, permohonanmu. Enggak. As-saniyata asyra anna tilka ad-da'wa sababun li bughdil mad'uwi ad-da'i wa adawatihi lahu. Justru ada orang datang ke kuburan wali, minta kepada wali tersebut agar mengangkat doanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini justru nanti akan terjadi permusuhan, persengketaan, perselisihan antara muridnya dengan gurunya ini di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena gurunya akan mengingkari. Enggak. Aku tidak pernah mengabulkanmu. Aku juga pernah, bahkan enggak pernah mendengar kamu minta kepadaku. Karena si wali ini pun juga akan ditanya oleh Allah. Bukan hanya muridnya saja. Maka akan terjadi perselisihan di hadapan Allah Azza wa Jal. Dan gurumu bisa jadi musuhmu. Na'udzubillah. As-salisata asyra tasmiyatu tilka ad-da'wati ibadatan lil mad'u. Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa permintaan murid kepada gurunya yang sudah dikubur itu merupakan ibadah yang dia berikan kepada gurunya tersebut. Allah yang menyebutnya sebagai ibadah, walaupun kita tidak menyebutnya, oh bukan ibadah, saya tidak beribadah kepada wali, saya tidak beribadah kepada guru saya yang ada dalam kuburan. Walaupun kita tidak mengatakan itu, Allah yang mengatakan ini ibadah. Selanjutnya, al-mas'alatur rabi'ata asyrah kufrul mad'uwi bitilkal ibadah. Pihak guru, wali yang diminta-mintai oleh muridnya itu, dia akan mengingkari itu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Al-khamisata asyrah hiya sababu kaunihi adallan nas. Ini adalah sebab mengapa orang yang minta-minta kepada selain Allah, memohon, berdoa kepada selain Allah itu mengapa disebut adallan nas, orang paling sesat di antara manusia. As-sadisata asyrah tafsirul ayatil khamisah, ini sudah lewat. As-sabi'ata asyrah al-amrul ajibu huwa iqraru abadatil awthan annahu la yujibul muttarra illa Allah wa li ajli hadha yad'unahu fi syada'idi mukhlisina lahuddin. Hal yang menakjubkan sekali, mengherankan sekali bahwa orang-orang yang menyembah kuburan para wali di zaman Rasulullah SAW, tentunya di zaman jahiliyah dulu, mereka sendiri juga mengakui bahwasanya kalau dalam keadaan genting itu nggak ada yang bisa memberikan manfaat, nggak akan ada yang bisa mengabulkan doa kecuali Allah kalau sudah genting. Maka dari itu orang-orang jahiliyah dulu dengan syirik yang mereka lakukan, kalau sudah dalam keadaan genting pasti yang dimintai hanya Allah. Hanya Allah. Kenapa? Mereka juga yakin bahwa hanya Allah yang bisa melakukan ini kalau sudah genting. Ya, tapi kalau sudah tidak dalam keadaan genting, mereka kembali beribadah kepada berhala-berhala itu. Masalah terakhir, ats-tsaminata asyrah himayatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam himat tauhidi wat ta'addub ma'allah azza wa jalla. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul-betul menjaga area tauhid, zona tauhid. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi. Itu adalah fokus yang paling tinggi dari semua kegiatan dinamika keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga-jaga zona tauhid. Jangan sampai ada di antara umatnya melakukan syirik.
dan selalu beradab, menjaga adab kepada Allah Azza wa Jalla. Saudaraku sekalian yang kami cintai karena Allah Azza wa Jalla, tauhid adalah merupakan adab tertinggi kita kepada Allah, dan syirik adalah adab yang paling buruk dari seorang hamba kepada Rabbul Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita kekuatan, taufik untuk bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, dan jangan sampai kita mati kecuali tetap sebagai orang yang bertauhid secara total kepada Allah Azza wa Jalla. Bertemu kembali insyaallah pada episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.